sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berkat dan kudrat Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara Milad ke-77, ulang tahun ke-77 Kiai Haji Profesor Panji Gumilang. Semoga beliau hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Umurnya panjang, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya sebenarnya kesini sudah ngobrol kemarin di Lognis TV Jaitun. Alhamdulillah yang menontonnya dalam rangka 1 hari 1 malam udah hampir 50.000. Yang mengomentar ada kurang lebih 1.500, yang positifnya cuma 0,1%. Semua memberikan apresiasi dan merasa senang saya bagaimana mencerdaskan umat Islam yang masih bodoh, umat Islam yang masih primitif, umat Islam yang masih taat kepada hoak, yang masih taat kepada kiai-kiai yang tidak jelas ilmunya, yang tidak jelas pesantrennya, yang tidak berbuat apa-apa, itu dijadikan landasan sebagai masukan kepada baik pemerintah atau MUI pusat. Saya memberikan pencerdasan bagaimana umat Islam itu musuhnya 2. 1 kebodohan, yang kedua kemiskinan. Tetapi alhamdulillah direspon dengan komentar-komentar yang positif. Masih banyak orang yang memiliki terhadap pesantren Jaitun. Bukan hanya saya aja, tapi dalam komentarnya banyak yang setuju. Katanya saya yang komentar kiai yang menyejukkan, yang mendamaikan. Padahal sebenarnya saya tahu ke sini itu baru dari YouTube bagaimana tentang Jaitun. Karena saya udah ngomong di YouTube, saya wajib silaturahim. Karena dalam saran-saran saya harus tabayun. Jadi kesini tabayun. Tabayun, tadi saya diajak keliling bagaimana visi misi Jaitun, bagaimana lagu Jaitun, bagaimana visionernya Kiai Haji Gumilang, mulai nanam pisang, sampai menjual pisang, sampai bagaimana nanamnya, sampai jadi eksportir. Itu adalah sebagai tabayun saya bagaimana pesantren-pesantren lain mulai nanam padi 500 hektar sampai bisa dijual, ada tempat pengeringan yang bisa menyimpan 1.000 ton dan itu bisa diekspor, bisa dijual ke pasar, bisa dijual ke pasar modern dengan kualitas yang bagus, mulai dari penanaman sampai packing. Itu adalah pendidikan yang benar.
Sebab kalau saya kaji, membaca tentang pendidikan di luar negeri, ini maaf bagi profesor doktor, terutama profesor doktor agama, yang cuma belajar teoritis aja, tidak aplikatif. Kalau di luar negeri, yang disebut profesor doktor itu adalah, atau perguruan itu ABG, Academy Business Government. Jadi salah seorang profesor itu, apabila ada daerah miskin, lalu ada riset, ada penelitian, jadi buku, daerah miskin jadi kaya, daerah stunting jadi sehat, itu namanya profesor doktor. Lalu kalau dia tidak bisa mensejahterakan, dicabut gelar profesor doktornya. Beda dengan profesor di Indonesia, banyak profesor asbun, terutama profesor doktor agama. Saya terus terang, walaupun saya orang kampung, kiai kampung, bisa mengkritik para profesor doktor, terutama tentang pendidikan nasional yang tidak jelas, karena Indonesia tetap miskin, Indonesia tetap bodoh, dan percaya kepada ilmu-ilmu yang hoak, itu dijadikan satu dasar pemikiran. Ini adalah, tadi ada yang dari ahli tata negara, jadi kalau Bung Tomo, tokoh pendidikan Indonesia, learning by doing. Ki Haji Hajar Darwantoro, Tuturi Handayani, ini learning by doing, bagaimana belajar dan bekerja, bagaimana membimbing anaknya dari belakang, hanya pesantren Ajaitun. Perguruan tinggi tidak menghasilkan baik lapangan kerja atau kesejahteraan. Jadi cuma mahal menggaji profesor doktor, tapi tidak ada satu penelitian hal-hal yang benar-benar, karena temanya tadi pendidikan, ilmunya cuma ilmu teoritis, tidak ada satu learning by doing, atau apakah yang disebut boarding school yang ada di Pondok Pesantren Zaitun. Ini sebenarnya bukan contoh bagi pesantren saja, tapi contoh bagi pendidikan nasional. Apalagi saya mendengarkan, saya sebut memberi gelar, karena di Indonesia pikirnya cuma pikir ritual aja, beliau yang telah mengembangkan pendidikan fikih sosial, fikih ritual menjadi fikih sosial, karena membahas tentang ekonomi yang diaplikasikan di pesantren Zaitun. Saya sebagai kiai kampung memberi gelar kepada beliau. Beliau adalah Profesor Doktor Mujadid di Indonesia sebagai pembaharu. Allah itu tidak melihat kata-katanya, tapi Allah itu ayyukum ahsanu amala, melihat perbuatannya. Apa yang dilihat itu adalah perbuatannya. Lihat masjidnya, lihat santrinya. Kalau pendidikan itu lihat dari segi inputnya, jelas santrinya ada 6.000, mahasiswanya ada 6.000. Itu adalah sebagai bukti itu ayyukum ahsanu amala. Tapi yang didengar sekarang itu bukan ayyukum ahsanu amala, tapi ayyukum ahsanu kaulan. Asal ngomong baru yang gak jelas, rujukannya itu didengar dan dijadikan rujukan. Tidak ayyukum ahsanu amala. Sedangkan di dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, Allah itu akan mencatat ketika mati itu apa dari segi perbuatannya, apa yang monumen, apa yang ada asarnya, ada apa yang ada buktinya. Masjidnya megah, tanahnya luas, ekonominya jalan. Ini adalah harus menjadikan contoh yang di dalam depan saya baca
bahwa pendidikan dan segala macam bukan untuk Jaitun, benar-benar untuk Indonesia Raya dan bagaimana untuk dunia. Ini merupakan ikon dan aset yang perlu jadi contoh. Kalau contoh Nabi Muhammadnya gak ketemu, udah mati. Tapi kalau contoh uswatun hasanah dari gerakan fikih ritual menjadi fikih sosial, pendidikan yang dipadukan dengan ekonomi, itu adalah merupakan satu contoh bagi rakyat Indonesia, bagaimana mensejahterakan Indonesia, bagaimana mengolah sumber daya alam, sumber daya manusia yang benar, yang jelas inputnya, yang jelas outputnya, yang jelas outcome-nya, bukan menciptakan para penganggur yang menjadikan beban negara. Itu adalah sebagai bahan saya sebagai kiai kampung dari Tasikmalaya sebenarnya ingin silaturahim aja, tidak akan memberikan nasihat karena saya bukan mujtahid, bukan mursyid, termasuk MUI, ilmunya standar MUI pusat ke Pak Panji lah. Tidak ada mujtahid, tidak ada, itu ada di YouTube. Tidak ada mujtahid dan tidak ada mursyid di Indonesia. Saya tantang, sok dialog dengan saya, siapa mujtahid di Indonesia. Semua juga ilmunya terukur Pak Panji dan perbuatannya belum ada apa-apa. Santri gak punya, murid gak punya, terus yang ngomongnya pada miskin, tapi dia merasa hebat, merasa paling benar, lalu menetapkan hukum yang menyesatkan orang lain. Ini harus menjadikan konsolidasi umat Islam, bagaimana umat Islam bersatu, bagaimana umat Islam tidak bodoh, bagaimana Islam bisa memberikan kesejahteraan. Kata Gus Dur, apapun agamanya, yang penting bisa berbuat kebajikan untuk orang lain. Masalah agama mah jelas, lakum dinukum waliyadin. Kita harus lebih baik, itu masalah moderasi beragama. Mohon maaf terlalu panjang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai. Sekali lagi berikan aplaus untuk beliau. Sudah memberikan kritik yang membangun, sekaligus juga memberikan motivasi untuk kita semuanya. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk pengkayaan berikutnya, yaitu dari Direktur Galarua, Insinyur Santiamer Silalahi, disilahkan. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihi. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Ketua Umum Galarua, singkatan dari Jaga Pancasila Jamrut Hatulistiwa. Syukur Alhamdulillah saya mendapat kesempatan bersama-sama dengan Yang Mulia Syekh Al-Jaitun, Profesor Dr. Honoraris Causa AS Panji Gumilang. Luar biasa beliau. Juga saya kepada yang luar biasa Ibu Farida Alwidat. Tanpa pendampingan beliau sebagai tiang, tentu upaya dan kerja keras daripada Yang Mulia Syekh Al-Jaitun, Profesor Dr. AS Panji Gumilang tidak akan bisa berjalan dengan baik. Mari kita beri tepuk tangan untuk beliau.
santriawan dan santriawati yang saya kasihi, juga para undangan, bermulialah, terberkatilah Anda semua berada di tempat ini. Ini adalah suatu tempat yang penuh barokah, membentuk karakter manusia Indonesia seutuhnya. Kami yang mulia Panji Gumilang dan yang lain-lain, tulisan di sana itu sangat menarik perhatian kami, Pak. Kami sebagai pemerhati penyelenggara negara dari segala aspek, termasuk pendidikan, kami terinspirasi dan berkontemplasi hasil pembicaraan kita beberapa hari yang lalu, juga berkunjung ke sini. Itu yang ingin kami sampaikan di dalam konteks perbincangan kita tentang kualitas pendidikan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Kata-kata kembali ini sangat menggugah, Prof. Sangat menggugah. Artinya Indonesia itu sudah pernah bangkit jadi Indonesia Raya. Kapan itu? Prof tadi sudah menjelaskan sejarah secara menyeluruh. Mulai dari Abraham sampai dengan Indonesia saat ini. Itu menjawab suatu pertanyaan, who is Indonesia? Itulah Indonesia. Itulah Indonesia Raya. Nah, Indonesia Raya itu saya pikir tidak perlu lagi kita bahas itu. Nah, dalam kerangka berpikir kami, Syekh, bahwa Indonesia Raya adalah suatu yang harus kita capai dalam tahun 2045. Indonesia emas. Kemudian apa kendalanya, kemudian kondisi pendidikan saat ini di Indonesia. Kami tidak pada posisi untuk mengkritisi, tetapi kami mencermati dan mengamati apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam pendidikan Indonesia, sehingga kualitasnya bisa kita rasakan. Pendidikan masa lalu dan sekarang, kualitasnya kita bisa rasakan sumber daya manusianya. Ada yang intoleran dan sebagainya. Kita tidak perlu sebut satu persatu. Ya. Nah, dalam konteks itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara negara sebenarnya bisa kita klasifikasikan yang namanya kebutuhan kritis. Apa kebutuhan kritis? Saya mengamati dan mencermati Prof. Syekh Al-Zaitun, Prof. Dr. A.S. Panji Gumilang sudah melakukan itu di sini, walaupun belum sepenuhnya. Kemudian apa yang menjadi kritis? Apa yang menjadi kendala kritis? Itu juga yang sedang dihadapi oleh Al-Zaitun sekarang ini. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan apa sih Indonesia Raya itu. Kalau boleh izin Syekh, saya tambah Indonesia Raya yang sejahtera. Jadi bukan hanya Indonesia Raya, tapi Indonesia Raya yang sejahtera. Itulah cita-cita Founding Fathers Indonesia, yaitu welfare state, negara sejahtera. Jadi Indonesia Raya yang sejahtera. Siapa penghuni daripada Indonesia Raya ini? Adalah mereka, kalau saya izin Prof lagi, ini adalah hasil perenungan dan kontemplasi kami Galarua, Pak. Adalah manusia-manusia yang merdeka ilmu, merdeka pikiran, dan merdeka ruh. Artinya dia tidak dijajah. Betul ya? Ya para santriawati ya dan santriawan, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Orang-orang yang bertoleransi, orang-orang yang cinta damai, orang-orang yang cinta negara Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928, kata-kata Indonesia Raya itu baru diperkenalkan dan dipublikasikan. Sesudah tahun 1924, Wage Rudolf Supratman menggunakan kata Indonesia Raya, Indonesia Merdeka, kemudian diganti menjadi Indonesia Raya. Artinya sejak saat itu sahlah secara de facto dan de jure digunakan kata Indonesia Raya. Bapak Ibu, Indonesia Raya itu tersurat secara faktual dan nyata tegas di lagu Indonesia Raya 3 stanza itu. Ya Pak ya, itulah Indonesia Raya. Memiliki manusia-manusia yang berakhlak budi mulia, ya, yang berkarakter, memiliki tanah yang suci, yang sakti, dan itu adalah pusaka kita semua. Itulah Indonesia Raya, nanti bisa ditambah oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang kami lihat di sini, Syekh, bahwa Syekh sudah mengembangkan bukan hanya Sumpah Pemuda. Secara tersirat kami mengamati Syekh di sini sudah melakukan Sabta Juang. Mohon maaf ini kalau kami menggunakan istilah ini, Prof. Sabta Juang itu apa? Bernegara yang satu, negara Indonesia. Berideologi yang satu,
ideologi Pancasila, apa lagi tadi? Berbahasa satu, yang satu bahasa Indonesia. Berkonstitusi yang satu, Undang-Undang Dasar 1945. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan berbudaya satu, budaya Indonesia. Kami melihat di sini ini sudah dilakukan, Prof, ini luar biasa. Kita tepuk tangan lah. Luar biasa. Dan saya percaya Al Zaitun akan mampu mendidik para santriawan dan santriawati menjadi manusia-manusia yang compliance. Apa compliance? Sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan untuk Indonesia Raya tahun 2045. Itu yang kami lihat di sini. Maka oleh karena itu, kami menghimbau pada kesempatan ini, seluruh santriawan dan santriawati yang saya hormati, ya, yang ada di sini, saya hormati Anda semua, saya salut. Salut. Anda akan menjadi manusia-manusia yang compliance untuk mengisi Indonesia Raya nanti tahun 2045. Setuju? Nah, bagi wali santri, jangan goyah. Dukung terus anak-anak kita bersekolah di sini. Apapun yang terjadi di luar sana, dukung anak kita karena faktanya sudah menunjukkan itu. Indonesia Raya yang sejahtera. Anak-anak kita nanti yang mencapai itu. Indonesia Raya yang sejahtera tahun 2045. Percaya dan yakin. Saya terlalu bersemangat, Prof, karena saya banyak inspirasi dari Prof berkontemplasi. Maaf kalau saya berbicara begitu berapi-api, tapi sungguh pun demikian, Prof. Sebagai urusan kata atau akhirul kata, kami ingin menyampaikan tidak berharga, Prof, yaitu tanda kasih kami kepada Prof dan Ibu serta seluruh jajarannya, santriawan dan santriawati, tentu bukan uang, adalah kami melihat kalau Prof ini kan hebat membacanya, luar biasa literasinya. Kepeduliannya itu kepada ilmu luar biasa. Jadi kami akan menyampaikan buku kepada Prof. Dan sebenarnya pokok-pokok pikiran kami itu ada di sini, tertulis. Jadi ringkas saja saya bikin, saya akan sampaikan ke Prof nanti. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Jadi Syekh ini adalah The Magnificent Day, hari atau ulang tahun ke-77. The Super Perfect Number. Ini adalah awal yang baik bagi Prof dan keluarga dan jajarannya. Never give up, Prof. Move on. Terus sampai mewujudkan Indonesia Raya. Kami berdoa, Prof, Ibu dan jajarannya sehat walafiat, melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Inilah role model pendidikan di Indonesia. Harus ditiru, jangan dihambat. Nah, ini Pak, sebagai pokok pikiran kami, mohon diterima dengan baik. Dan ini adalah buku, Prof, ya. Tidak berharga, mudah-mudahan Prof ya, sehat ibu ya, mendampingi Bapak ya. Ya, Prof. Baik. Merdeka! 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 Pak Imam Parwoto. Oh, luar biasa. Ya. Iya Pak. Oke. Okay. Sehat.
Baik, terima kasih dari perwakilan Galarua. Perlu disampaikan di sini, mengingat waktu kita semakin tersisa sedikit dan masih ada beberapa pembicara selanjutnya, kiranya untuk selanjutnya pembicara agar menyampaikan secara jelas dan singkat. Baik, untuk berikutnya yaitu dari Kombes Purnawirawan Dr. Andes Alphonse Leomau, SH MSI Embus, seorang praktisi hukum, disilahkan. Yang terhormat Bapak Syekh Panji Gumilang, hadirin semua yang saya muliakan. Kami dari kelompok pengacara Perekat Nusantara yang peduli akan masalah toleransi, keberagaman, yang meyakini bahwa kemahakuasaan Sang Pencipta yang membuat kita semua ada di sini, dengan semua ciptaannya termasuk alam dan segala manusia, apapun yang Pencipta kehendaki pasti terjadi dan tidak mustahil. Dengan demikian keragaman yang ada di bangsa ini merupakan sebuah anugerah Sang Pencipta yang patut kita syukuri. Kita berbicara tentang kualitas pendidikan menuju kebangkitan kembali Indonesia. Pendidikan tanpa menghasilkan pemikir-pemikir yang toleran, yang bisa bersinergi satu dengan lainnya, maka ke depan Indonesia bisa menjadi negara bangkrut atau bubar. Pada hari ini kami berbangga karena bisa datang ke Al Zaitun, dan sebagai seorang sarjana lingkungan dari UI, kami melihat lingkungan ini cocoknya di Menteri Lingkungan Hidup yang memimpin Al Zaitun ini. Dan sebagai warga NTT, kami dari kelompok Perekat Nusantara dengan teman-teman Petrus Alestinus, Karel Tikualo, Erik Paat, dan Pak Pascal maupun Pak Robert. Pada hari ini kami sangat berbangga untuk kalau boleh berkontribusi kepada Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Kami berharap satu hari pesantren serupa ini bisa dibangun di NTT agar bisa menjadi mercusuar bagaimana kebersamaan itu bisa hidup. Dan untuk itu saya ingin menampilkan sebuah gambar, kalau boleh gambar itu ditampilkan, dari kelompok pengacara Perekat Nusantara. Kami ingin menyumbang buat Al Zaitun 5 hektar tanah di Kupang, kalau di kota Kupang itu ada sebuah kawasan kota baru yang kotak-kotak, di tengah kota ada kolom biru. Di sana kami berharap Al Zaitun bisa membangun pusat pendidikan yang kami hibahkan buat Al Zaitun. Sedangkan kalau di yang atasnya di tepi jalan itu ada kelompok keberagaman. Kami juga akan sumbangkan kepada kelompok gereja Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Di pinggir dan di tengah-tengah ada halaman luas dengan maksud anak-anak muda yang akan belajar di masing-masing masjid maupun gereja bisa berinteraksi secara alamiah. Bagaimana mereka menghargai sesamanya dalam keberagaman. Karena pendidikan apapun yang akan dihasilkan tanpa mereka merasa bersama dalam sebuah komunitas itu sia-sia. Dan bahkan akan menjadi serigala bagi yang lainnya. Kami dari kelompok pengacara Perekat Nusantara untuk itu, setelah melihat berbagai berita tentang Al Zaitun, kami terpanggil untuk coba mengkaji. Sebagai seorang penyidik senior di kepolisian, kalau sekian banyak pasal yang dipersangkakan, maka menurut saya ada keraguan-keraguan di dalam membuat sebuah perumusan delik apa yang terlanggar. Saya adalah penyidik senior di kepolisian, purnawirawan, dan pada tahun 2001 saya berakhir di kepolisian karena dianggap sebagai kelompok pembangkang pembela Gus Dur. Dan hari ini saya merasa terhormat datang ke sini untuk bisa berkenalan dan ingin bersama-sama berpikir bagaimana menghadapi masalah-masalah yang sedang dihadapi secara hukum. Demikian sepatah dua patah kata mewakili kelompok Perekat Nusantara. Semoga apa yang dapat kami kontribusikan yang tidak berharga ini bisa memberi makna pada bangsa ini dan bisa memberikan nilai-nilai pendidikan yang lebih memadai ke depan demi persatuan dan kesatuan. Salam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari akademisi sudah, dari praktisi hukum sudah, dan saatnya kita mendengarkan dari sisi ataupun dari perspektif jurnalis. Baik, untuk itu disilahkan kepada Ibu Monique Rakers, seorang jurnalis senior, disilahkan. Shalom. Shalom, terima kasih Mbak Anissa. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat milad untuk Pak Sheikh Panji Gumilang yang terhormat. Yom Huledet Shamea. Ya, ini ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa Ibrani. Usia 77 tahun ini adalah angka spesial dalam tradisi Yahudi. Selama 6 hari Tuhan menciptakan langit bumi dan isinya. Dan pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Dan juga ada kaki dian bercabang 6 dengan 1 di tengah di dalam bait suci. Dan ada 7 hari raya Yahudi. Jadi 7 ini menggambarkan kesempurnaan, menggambarkan komplit. Dan 77 tahun Bapak Sheikh Panji Gumilang, saya percaya ada sesuatu yang spesial. Semoga juga ada berkat spesial, berkat khusus dari Tuhan Elohim untuk Bapak dan Al-Zaitun sendiri. Dan saya ketemu dengan Sheikh ternyata senang sekali membaca buku dari proklamator kemerdekaan kita, Soekarno, di bawah bendera revolusi. Dan Indonesia perlu mengetahui pemikiran dan gagasan dari seorang Sheikh Panji Gumilang. Karena itu izinkan saya jika boleh menyarankan agar Sheikh Panji Gumilang menulis buku autobiografi atau biografi dan judulnya adalah Di Bawah Panji Kebangsaan Demi Indonesia Gemilang. Jadi perpaduan nama Panji Gumilang. Di bawah Panji Kebangsaan Demi Indonesia Gemilang. Bapak Ibu semua, negara mewajibkan pemerintah atau negara sendiri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi Indonesia bukan hanya butuh kecerdasan, tetapi juga butuh karakter. Kalau banyak orang cerdas di Indonesia, tetapi tidak punya karakter toleran dan cinta damai, tidak akan menjadi apa-apa. Contohnya apa? Contohnya untuk main bola dengan tim Israel, bocah-bocah di bawah 20 tahun saja susah. Karena tidak ada karakter toleran dan cinta damai. Dan di Al-Zaitun ini, satu-satunya institusi pendidikan yang mempunyai visi toleransi dan perdamaian. Di Indonesia banyak sekali institusi pendidikan, tetapi yang menitik beratkan juga untuk pembentukan karakter toleran dan perdamaian, saya mungkin bisa mengatakan hanya di Al-Zaitun. Karena itu ini kita membahas kualitas pendidikan untuk Indonesia yang maju, Indonesia Raya. Bagaimana caranya supaya Indonesia menjadi Indonesia Raya jika tanpa toleransi? Kita lahir nggak bisa milih menjadi orang apa. Karena itu kita harus bertoleransi. Tanpa toleransi maka akan muncul intoleransi. Dari intoleransi akan muncul radikalisme. Dari radikalisme akan meningkat terjadinya terorisme. Karena itu kita perlu toleransi dan itu ada di Al-Zaitun. Nah yang kedua, kita di Indonesia
kita bukan hidup sendiri, terisolasi. Kita hidup dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena itu butuh perdamaian, butuh untuk nilai-nilai damai. Dan itu juga diajarkan di pesantren Al Zaitun. Karena itu pola yang ada di sini harus dimultiplikasi di seluruh daerah di Indonesia. Sehingga Indonesia yang kualitas pendidikannya baik adalah yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga mengajarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Saya menghimbau Bapak Menteri Pendidikan untuk datang ke Al Zaitun. Saya menghimbau agar Bapak Nadiem Makarim yang terhormat untuk bisa datang tabayun dan mungkin akan nilai-nilai baik yang ada di sini diterapkan di institusi pendidikan yang lain. Demikian dari saya, semoga visi yang baik dari Syekh Panji Gumilang ini betul-betul menjadi warisan, menjadi legacy untuk Indonesia Raya di depan. Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih damai dimulai dari Al Zaitun. Damai dimulai dari diri sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub memberkati Bapak Ibu semua, memberkati Al Zaitun. Amin. Baik, berikan tepuk tangan Ibu untuk Ibu Monique Grekers. Baik, selanjutnya adalah dari Bapak Dr. Sudirman Abbas MA, seorang akademisi dan juga intelektual UIN, kiranya untuk bisa memberikan pandangan-pandangannya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amba'ad. Ikhwafillah, tertuju kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Profesor Dr. Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang dan Umi, tertuju yang amat berhormat Pengawas Yayasan Pesantren Indonesia, Dato' Agung Sedayu Yusuf Rashidi, tertuju kepada yang amat berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia sekaligus Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Sir Datuk Imam Prawoto, Sarjana Ekonomi, MBA, CRBD, dan segala perangkat yang ada di sini. Tidak lupa semua hadirin yang hadir di sini dan kepada Mbak Anis yang memberikan kesempatan kepada saya, tentu ada batasan. Oleh karena itu, saya selalu ngikutin batasan. Pertama kali, saya tentu saja ingin menapakkan alas sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun, Grand Counselor kita, kemudian disambung oleh Profesor Amsal Bakhtiar MA. Saya teringat, tapi sebelum saya teringat terlebih dahulu, saya tentu saja mengapresiasi dua sahabat dari Nurkhalis Institute dan juga dari Ketua MUI Tasikmalaya. Beliau adalah Kiai Ade Musaddiq Bahrum. Beliau pertama kali saya apresiasi ini pantas untuk jadi Ketua MUI Indonesia. Sesuai dengan kemampuan dari sisi literasi dan juga dari kaedah-kaedah kebahasaan, beliau layak untuk diangkat menjadi Ketua MUI Indonesia. Bahkan saya memiliki impian untuk mendirikan MUI. Berbeda kepanjangannya, Mudzakarah Ulama Indonesia. Kalau di sana ada majelis, boleh nanti dikaji secara literasi,
Di samping saya ini orang intelektual, juga paham tentang keilmuan agama tentunya. Ya tentu saja tidak semua profesor, doktor bidang agama seperti itu. Itu mungkin yang tidak menguasai literasi-literasi, sangat diragukan. Saya termasuk orang yang berprotes, karena saya ini dulu itu termasuk yang mengimpikan selesai kuliah tercepat, S1 tercepat, S2 tercepat, S3 tercepat. Tapi tidak pernah ditanyakan oleh umat, karena tidak punya koneksi apapun. Saya 22 tahun yang lalu sudah doktor, tapi tidak ada apresiasi apapun selain karya dan karya. Dan yang kedua, beliau berdua ini menyebut Kiai Haji. Saya adalah salah satu saksi di tahun 99, tahun 2000, menghantarkan menantu yang terhormat Kiai Haji Zarkashi, saat itu namanya Pak Tijani Jauhari, datang di ruangan beliau, Syekh, dan saya tanya, kenapa ke sini? Ingin mengantarkan honor Syekh Az-Zaitun. Honor apa? Honor dari beliau sebagai salah satu anggota Rabithah Alamiyah Islamiyah. Seluruh orang di dunia ini kalau sudah termasuk itu tidak diragukan untuk kemudian disebut haji atau Kiai Haji. Jadi sangat naif kalau orang meragukan itu. Saya saksinya. Beliau sudah wafat, tapi saya mengantarkan beliau. Termasuk Pak Kiai, Pak Kafrawi MA, itu saya yang mengantar kemari di tahun 2000-an. Jadi jangan sampai nanti salah faham. Salah faham. Berikutnya, apa yang disampaikan dari bentangan sejarah melalui Syekh Az-Zaitun, Grand Counselor, dan juga Profesor Amsal Bakhtiar mengingatkan kepada saya tentang sosok yang bernama Profesor Dr. Harun Nasution. Beliau punya kawan di luar negeri dan menyampaikan kepada saya saat saya kuliah di S2 di tahun 96 waktu itu, ada kawan beliau yang teriak keras. Ditanya, kenapa teriak? Mereka mengatakan, saya baru tahu, seandainya tidak ada persentuhan keilmuan, ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada Barat, pastilah Barat itu terlambat 100 tahun. Tapi berkat persentuhan ilmu pengetahuan itu, maka Barat melaju 100 tahun lebih maju ketimbang bangsa-bangsa yang lainnya. Itu adalah catatan Profesor Dr. Harun Nasution. Kalau mungkin kita setara pengetahuan, Profesor Amsal pun diajar oleh profesor yang sama. Dan ini menampakkan bahwa aspek ilmu pengetahuan itu adalah gerak pikiran, kemudian gerak kejiwaan, gerak roh yang tadi disampaikan tidak terbatas, terus bergerak, sehingga pergerakan itu melahirkan kemajuan-kemajuan berpikir. Poin yang pertama. Poin yang kedua, masuknya Islam melalui Cheng Ho yang tadi disampaikan, itu memahamkan saya. Perlu dicatat para hadirin, saya ini adalah belajar banyak dari Az-Zaitun setelah berlalu 24 tahun. Kalau boleh dipersaksikan bukan hanya ilmuwan, tapi saya ini meneliti loh. Meneliti di Az-Zaitun selama 24 tahun. Sejak bulan Maret, hari Selasa, tahun 1999 di Pasar Jumat, tepatnya di Pak Hafid Dasuki almarhum. Pertama kali kita merayakan 1 Muharram di sana. Bukan di Az-Zaitun. Az-Zaitun tahun 2000 baru dirayakan. Itu ada dalam catatan saya. Sehingga saya ini banyak belajar, lalu belajar banyak. Banyak belajar dan belajar banyak dari Az-Zaitun. Mengalirnya sifat toleransi itu saya catat di sini berasal dari Cheng Ho yang mengajarkan konsep-konsep keislaman ibarat mengalirnya air dari hulu ke hilir, ke kanan mengikuti ke kanan, ke kiri, naik, kemudian ke bawah seiring dengan perjalanan air. Itulah makna dari sesungguhnya toleransi, damai, sejahtera, dan itu yang akan menghantarkan kepada Gema Ripalo Jinawi dalam bahasa agama dengan baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Dan saya juga memanai apa yang disampaikan oleh Profesor Amsal Bakhtiar, ada kronologis, biologis, psikologis, produktif dan teologis. Itu tidak kemudian bahasa lain dari Daurul Tufula, Daurul Murahaqah,
Rajul al-awwal, rajul al-thani, sekhuko. Yang dikemas dalam ihris ala amalin yakunu bi'idan yabkuna dhahikam masrura. Coba berkreasilah, karena dengan kreasi itu engkau akan hidup selama-lamanya. Sebagaimana tadi yang disitir dengan kehidupan Ihya Ulumuddin melalui karya monumental dari Imam Al-Ghazali. Lalu catatan saya untuk berbincang tentang kualitas pendidikan menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya, karena kata-kata raya itu sudah menunjukkan sejahtera, include di dalamnya. Saya ingin membacakan hasil penelitian saya selama 24 tahun. Ini mohon dicatat para akademisi, saya sudah menulis selama 24 tahun. Ini pertanyaannya untuk kualitas pendidikan. Az-Zaitun, landasan filosofis dan kerangka teori. Az-Zaitun sebagai subsistem pendidikan nasional memiliki tanggung jawab moral, legal, dan sosiologis, serta psikologis, guna melahirkan manusia Indonesia yang adil dan beradab sebagai pengejawantahan misi utama innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dengan demikian, ia menyadari hakikat tugas yang merefleksikan individu Indonesia, warga masyarakat Indonesia, dan bangsa Indonesia. Karena begitu besar tanggung jawab dan harapan dimaksud, maka kompetensi berupa soft skill dan hard skill, serta profesionalitas, proporsionalitas, lulusan Az-Zaitun menjadi target dalam skala prioritas. Ini catatan saya. Pertanyaan-pertanyaannya ada 4. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Pertama, seberapa jauh kurikulum, proses pembelajaran dan kondisi penunjang Az-Zaitun Indonesia dapat menghadapi dinamika perubahan masyarakat? Pertanyaan kedua, apa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Az-Zaitun dewasa ini? Yang ketiga, bagaimana hakikat lingkungan strategis yang dapat diciptakan untuk mengkondisikan Az-Zaitun yang kompetitif? Yang terakhir, bagaimana strategi manajerial dan inovasi kepemimpinan serta birokrasi yang efektif untuk menjawab secara nyata harapan bangsa dan umat dunia, serta bentuk tanggung jawab Az-Zaitun di tengah masyarakat lokal pun pula global yang bermuara pada penyediaan sumber daya manusia yang kompetitif di bidangnya, yang mengerti secara komprehensif problematika kemasyarakatan, keumatan, dan kemanusiaan, serta yang bisa menjawab secara verbal yang menyejukkan, menjawab secara skripta yang memahamkan, dan menjawab secara aktual dengan karya nyata yang bisa dinikmati oleh segenap makhluk di alam raya ini sebagai refleksi mutu rahmatan lil alamin. Jawaban terakhir, satu kalimat lagi. Apapun jawaban yang diberikan oleh Az-Zaitun Indonesia, pertanyaan-pertanyaan dan harapan seperti telah disebut, yang pasti substansi jawaban dari pertanyaan itu mencerminkan, perlu digarisbawahi, hasrat dan azam yang dipancang kuat oleh Az-Zaitun untuk menangkap aspirasi masyarakat lokal, nasional, internasional, dan berdimensi global, unlimited, bermakna bahwa Az-Zaitun Indonesia membuka diri dalam rangka menerima masukan. Jadi kritikan-kritikan kecil yang tadi disebut itu adalah masukan-masukan untuk kemudian kita akan wujudkan dalam bentuk dharma penelitian yang mau meneliti, silakan. Dharma pengajaran yang bagi mau mengajar, dan dharma
pengabdian, pengembangan ilmu-ilmu dasar, ilmu terapan, dan ilmu kepeloporan dalam pengembangan pendidikan akademisi maupun profesi. Tidak mungkin dilakukan sendiri secara isolatif oleh Sivitas Akademika. Oleh karena itulah kita semuanya diundang di sini dalam rangka menyusun kerangka pendidikan yang berkualitas menuju Indonesia Raya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah hasil tulisan saya. Saya tulis 6 tahun yang lalu. Saya persiapkan dan saya persembahkan untuk Az-Zaitun. Tapi baru kali ini setelah 6 tahun saya puasa diminta dan kali ini saya berikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sudirman Abbas yang sudah menyampaikan pandangannya. Dan selanjutnya masih ada 2 penyampai berikutnya, yaitu dari Bapak Fuadudin, seorang peneliti, sekaligus juga beliau adalah sahabat daripada Syekh Az-Zaitun. Disilahkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat semakin banyak dosen-dosen yang pendidikannya S3. Sayang kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kalau saja Az-Zaitun bisa memanfaatkan, menerbitkan jurnal pesantren. Sayang banyak dokter-dokter di sini. Kita akan menerbitkan, mengusulkan ada jurnal pesantren. Pesantren akan dikomunikasikan kepada masyarakat dalam perspektif yang sangat saintifik. Melalui penelitian, bisa melakukan uji keabsahannya, dan bisa suatu saat di sini menjadi pesantren center. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ya, saya lihat itu banyak, wah ini cakep ini. Insya Allah, mudah-mudahan oleh Syekh, wah ini cakep ini usulan ini. Maju selangkah kita ada. Jurnal pesantren. Ya kalau saya belum S3 jadi nonton aja nanti dari belakang gitu. Nah, gitu. Kalau yang begini Syekh saya yakin setuju. Jurnal pesantren. Sayang ini. Udah S3 sekian banyak ini. Kita akan komunikasikan pesantren dari Az-Zaitun ini dalam perspektif yang saintifik. Bisa dilakukan uji. Karena itu melalui penelitian yang mendalam itu. Dan enggak sembarangan. Enggak bisa pesantren ini sesat, enggak bisa. Kalau ada orang yang numpang, cawal-cawal sebagian, enggak karuan itu. Enggak bisa. Insya Allah. Coba lihat saya gini-gini. Saya senang sekali. Akan menerbitkan jurnal pesantren. Kita manfaatkan itu S3 yang ada di sini. Kalau saya baru S1 ya lihat-lihat aja dari belakang. Dorong. Tipologi pesantren nanti bisa dilihat. Bagaimana proses metamorfosa sebuah pesantren. Dari yang begini sampai begini. Nanti bisa dilihat dari situ. Bisa jadi nanti di sini ada pesantren crisis center bisa jadi. Berdasarkan penelitian yang mendetail. Saya kira kalau ada begini. Saya senang sekali. Betul dimanfaatkan. Kalau saya kan S1 dari belakang aja. Ya. Saya setuju. Ada jurnal pesantren. Tuh. Kan setuju benar yang sudah S3 pada dimanfaatkan ilmunya. Saya ikut dari belakang. Dorong doang. Ya.
Kalau itu terbit, Al-Zaitun pada posisi dihayal. Bukan gurem lagi sudah, bukan. Ada jurnal itu sendiri tentang pesantren. Ya. Pimpinan ini, doktor ini, profesor ini. Oh, pantas. Tuh, coba. Senang dia. Tuh, harus begitu. Pada posisi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kegiatan penelitian bisa dilakukan secara intensif dalam rangka menunjang yang susupkan. Ya peneliti kalau saya kan yang pensiun, jadi dari jauh aja lihat. Ya. Nanti ada kategorisasi pesantren bisa dilihat nanti. Warna-warni pesantren bisa dilihat. Wah luar biasa kalau gitu. Kalau Al-Zaitun bisa sampai ke situ, betul. Bukan kerja-kerja gurem, bukan. Sangat. Oh, mohon maaf ya. Ya, mohon maaf. Mari kita manfaatkan SDM yang ada. Ya, boleh saya begini. Jangan. Ya, karena sudah semakin banyak. Kasihan. Ibarat motor 205 cc, 250 cc, tahu-tahunya cuma 50 km. Useless. Mubazir. Tuh kan dokter-dokternya kan cocok itu. Kita menerbitkan jurnal pesantren. Oh diketok ini. Luar biasa. Maka kegiatannya yang scientific research akan tidak di sini. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak gampang orang pesantren sesat. Memang apa ini? Gara-gara ada sholat ini ya. Ada ibu-ibu di depan itu sesat. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Nanti dari situ bisa merekomendasikan pesantren ini perlu pendampingan, pesantren ini perlu asistensi, pesantren ini semua berdasarkan hasil penelitian riset. Wah kalau itu luar biasa, Al-Zaitun luar biasa. Jadi pesantren center ada di sini nanti, database-nya ada di sini. Wah luar biasa di tangan pesantren tuh. Saya senang kalau sudah begini. Insya Allah sayang yang S3 kalau nggak dimanfaatkan secara optimal. Kita manfaatkan. Saya daftar Fuadudin S1 dari belakang. Nggak berani ke depan. Harus tahu diri. Ya. Tapi itu bisa. Kalau bisa sampai menerbitkan jurnal pesantren luar biasa. Luar biasa. Oh. Ya maksudnya supaya peneliti diajak-ajak lah. Saya kira ide yang perlu dipikirkan oleh kita. Jadi kerjanya bukan kerja gurung-gurung begitu, tapi memang bisa dipertanggungjawabkan secara saintis. Ya, jadi tidak gampang. Pesantren sesat, ya Allah, Zaitun pesantren sesat, di mana sesatnya? Nggak ada. Dulu Litbang melakukan penelitian dari September sampai Maret. Tidak diketemukan yang dikatakan sesat-sesat itu oleh orang yang ada laporannya. Kalau itu dilakukan oleh Al-Zaitun, wah, mudah-mudahan S3 yang sekarang makin banyak ini bisa dimanfaatkan oleh kita dan untuk kebaikan kita semua.
Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum. Saya kenalkan, beliau ini bernama gelarnya tidak saya sebutkan. Nama beliau ini adalah Fuaduddin. Inilah saksi utama, peneliti daripada Departemen Agama pada tahun 2002. Beliau meneliti selama kurang sedikit dari 7 bulan tiap hari. Sampai hari Ahad pun beliau meneliti. Sampai hampir dimaki-maki oleh Syekh itu. Ini peneliti kurang asem ini gitu. Sudah 7 bulan, hari Ahad pun kami libur, tidak mau libur. Karena ingin mendapatkan sesuatu yang disembunyikan katanya. Lalu lama debat itu. Ini ada disembunyikan, jadi sampai tegang leher, cari. Kalau sampai menemukan yang Anda katakan disembunyikan, saya kasih hadiah sepatu beli. Jadi setelah itu, beliau dan rombongan membuat laporan. Hanya kami tidak dapat laporan itu sampai sekarang. Kalau tidak mencari sendiri, namanya Fuaduddin dari Ciputat IAIN. Entah kenal atau tidak waktu itu kepada kita. Ini saksi hidup. Kawan-kawannya sudah banyak yang tidak ada lagi. Nah, beliau ini saksi hidup, wartawan. Silakan nanti nanya. Tanya sedalam-dalamnya, barangkali masih ada yang disembunyikan. Ya ini saja sebagai tanggapan, inilah saksi hidup meneliti sampai tempat kami dengan Umi ini kan belum punya rumah waktu itu. Ngambil satu kamar, diselidiki, diteliti. Sampai saya bilang, ente ini gimana, kamar tidur saja diteliti. Tapi karena peneliti yang konsekuen, ya inilah sampai hari ini masih dekat. Mengapa? Karena pakai surat resmi, ditandatangani oleh Departemen yang Agama yang bertanggung jawab. Maka diterima. Sampai belasan orang, gratis, makan dijamin, tempat tidur dijamin, mau bayar jangan dibayar, tapi tidak nyogok. Ya ini nanti wartawan kalau ingin wawancara, barangkali ada tambahan penelitian boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Fuaduddin. Selanjutnya, yaitu dari ibu-ibu lagi ya sekarang. Yaitu dari Ibu Noverina Solihin, seorang influencer dan juga YouTuber. Disilahkan. Waduh, dadakan ya. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat bersyukur sekali ya yang terhormat
Bapak Syekh Profesor Dr. Panji Gumilang MP dan Umi. Terima kasih untuk undangannya yang luar biasa dan saya merasa tersanjung sekali ya. Kok disuruh ngomong juga gitu. Oke, tidak apa-apa karena sebagai YouTuber tentunya itu sudah pekerjaan sehari-hari ya. Perkenalkan saya Noverina Solihin dari channel NS Noverina Solihin Channel dan saya adalah penggemar berat dari Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun. Ya, mungkin Bapak Ibu heran ya, kenapa kok non-muslim bisa mendukung Al-Zaitun begitu dan sangat terobsesi sekali dengan pemikiran-pemikiran dari seorang Syekh Panji Gumilang. Saya katakan saya banyak sekali memiliki pandangan-pandangan ya baik pandangan hidup maupun pandangan berbangsa dan bernegara yang sangat cocok dengan pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran dari Syekh Panji Gumilang. Kita tahu bahwa bangsa kita, kalau kita katakan tidak sedang baik-baik saja, itu tidak berlebihan. Kita tahu bagaimana sekarang terjadi desintegrasi bangsa, di mana nilai-nilai nasionalisme itu semakin tergerus dan tergerus. Sementara kita tahu bahwa 2030 itu adalah masa dari bonus demografi, di mana kita akan memiliki generasi muda yang menggelembung. Kalau kita lihat generasi tua semakin sedikit, generasi muda menggelembung demikian besarnya, dan ini mau dikemanakan? Kalau negara kita yang adalah negara Indonesia yang beraneka ragam, yang memiliki berbagai ras, suku, bangsa, agama, dan adat istiadat, kalau tidak dikelola dengan cerdas, maka kita akan menjadi bangsa yang ujung-ujungnya akan hancur lebur. Ya, karena apa? Untuk bersatu itu dibutuhkan kecerdasan berbangsa dan bernegara. Dan saya sangat setuju dengan moto dari Al-Zaitun, yaitu sebuah lembaga pendidikan yang membudayakan toleransi dan perdamaian dan menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, untuk menjadi manusiawi itu dibutuhkan sebuah kecerdasan. Supaya kita bisa menjadi cerdas itu dibutuhkan sehat jasmani dan rohani. Jadi di sini di Al-Zaitun dibangun sebuah pembangunan manusia yang seutuhnya. Baik secara fisik, mental, pikiran, dan juga pandangan-pandangan kebangsaan yang luar biasa, yang cocok sekali untuk bangsa Indonesia. Di sini saya sudah pernah berkeliling di kedatangan saya yang pertama. Tadinya saya membayangkan di saat saya datang ke sini, orang banyak sekali membicarakan di luar sana tentang Al-Zaitun, pusat NII, katanya NII adalah dedengkotnya teroris. Kemudian saya datang hanya berdua dengan suami, dan saya pikir saya ingin coba, apakah saya pulang tinggal nama atau seperti apa nih? Ya, karena saya non-muslim, kalau ini adalah sarangnya NII, sarangnya teroris, saya pulang pasti tinggal nama. Tapi tidak demikian. Saya menemukan orang-orang yang luar biasa di sini. Dari Syekh Panji Gumilang, kemudian semua keluarga besar dari Al-Zaitun, itu adalah manusia-manusia yang saya pikir luar biasa ramahnya, baiknya, dan sangat-sangat toleran. Jadi apa yang dituduhkan di luar sana adalah bullshit. Sekarang saudara-saudara yang terkasih, kita membuktikan sendiri di mana dalam acara yang spesial, yaitu ulang tahun dari yang kita banggakan Syekh Al-Zaitun, Profesor Dr. Panji Gumilang MP,
kita merasakan sendiri ini seperti Indonesia yang berkumpul dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa di sini happy, kita bisa berbagi, kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan di luar sana mungkin kita tidak pernah dapatkan hal yang seperti ini. Nah, terakhir saya ucapkan selamat untuk Bapak Profesor Dr. Panji Gumilang. Selamat ulang tahun, selamat menempuh hidup yang masih remaja. Remaja ya, kalau 75 tahun itu masih remaja, baru usia sedang semangat-semangatnya. Kalau pemikiran itu lagi cerah-cerahnya begitu ya, lagi brilian sekali. Jadi jangan heran kalau beliau menelurkan pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat brilian dan baru muncul barusan begitu. Karena dulunya kita tidak pernah mendengar namanya Syekh Panji Gumilang itu siapa, dan saya juga tidak pernah mendengar begitu. Tiba-tiba beliau melejit ya, seperti roket melejit. Tapi di sisi lain dengan dibulinya beliau, nama beliau semakin besar. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dan tadi saya katakan pada adik-adik, santri, santriawan, santriwati yang ada di sini, percayalah, kalian sudah berada di tempat yang tepat. Ya. Syekh Panji Gumilang, kalau saya katakan the right man on the right place. Beliau memberikan contoh, ya, seorang yang memberikan contoh teladan, ya, dan itu diajarkan kepada para santri bagaimana hidup mandiri, bagaimana hidup berdikari, bagaimana hidup bertoleransi, bagaimana harus cerdas, ya, itu juga beliau lakukan. Jadi beliau itu adalah lead by example, ya, mendidik dengan contoh. Kalau bisa kita mendoakan supaya banyak muncul Syekh Panji Gumilang yang lainnya sebagai generasi penerus dari kalian semua para santri. Dan tentunya kita saling membangun ya Indonesia ini dalam kebersamaan. Tadi saya sangat tertarik, kita tidak lagi mengenal mayoritas minoritas dari agamanya. Tetapi dari apa? Dari sumbangsihnya untuk negara ini apa? Ya, dari kualitasnya. Ini sebuah terobosan yang luar biasa. Karena selama ini kita mengenal minoritas, mayoritas itu dari agamanya. Saya minoritas karena agama saya minoritas yang jumlahnya sedikit. Tetapi jangan salah, yang namanya kualitas itu pasti jumlahnya sedikit. Ya, yang namanya kualitas itu pasti jumlahnya sedikit. Orang di kelas ada 50 orang, juara 1 sampai 10 itu terpilih. Hanya 10 orang yang dianggap 10 besar. Dari 10 besar, 3 orang juara 1 sampai 3. Memang yang terbaik itu adalah minoritas. Dan Az-Zaitun adalah minoritas di negeri ini dari dunia pesantren Indonesia. Kita harap nilai-nilai apa yang ditanamkan di Az-Zaitun ini maupun sistem yang dipakai dalam lembaga pendidikan ini bisa ditransfer keluar oleh para generasi penerusnya tentunya. Jangan putus dan kalian adik-adik harus berjanji ya kepada diri sendiri, kalian akan membawa Az-Zaitun lebih luas lagi. Bukan hanya di sini tapi di seluruh Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Saya kira sekian dulu yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan kembali selamat kebersamaan kita pada hari ini sangat menggembirakan ya untuk Syekh dan Umi, terima kasih banyak dan kita doakan Indonesia akan